Oke. Baik, teman-teman semuanya, ya saya akan jawab dulu tentang masalah Abraha. Ya, Abraha agresi militernya terhadap Ka'bah itu pada saat tahun gajah. Ya. Jadi seperti itu Bang Oki, dan betul terjadi. Bahkan kakeknya Nabi Muhammad SAW dari Bani Hashim yang menjaga Ka'bah, itu ada ceritanya ketika tentara Abraha menyerang Ka'bah. Jadi seperti itu, ada ceritanya gitu. Oke, ya Bang Oki, dan itu betul terjadi. Oke, lalu Anda mau tanyakan dari mana gajahnya? Kan kayak gitu nanti, padahal di Arab Saudi nggak ada gajah katanya. Dah, tuh nanti saya jelaskan ya secara rinci dari mana Abraha membawa gajahnya ya. Jelas bukan dari Arab Saudi, karena Abraha itu bukan orang yang tempat tinggalnya di Mekah, bukan. Oke, ya. Terus ya Bang Oki, tentang masalah kosakata Alkitab dari bahasa Melayu. Ini bikin ketawa semua hewan ya kayaknya. Bukan lagi manusia ya, tapi apa? Tapi hewan semua ketawa gitu. Alkitab dari bahasa Melayu ya. Coba kalau kita melihat ya teman-teman ya, Alkitab tuh dari bahasa mana? Ya ini yang standar aja ya, dari Wikipedia aja ya, yang standar, bukan Islam, bukan Kristen dia ya memacunya, bukan. Tapi dia mengatakan seperti apa? Ya, Alkitab ya, bahasa Indonesia berasal dari perasa Alkitab, bahasa Arab. Ya, udah tahu yang depannya itu al, pasti Arab ya. Nggak ada al itu ya bahasa Yunani, nggak ada. Ataupun bahasa Kristen dari Ortodok, nggak ada. Kau bilang ya yang memakai bahasa Arab Kristen Ortodok. Kristen Ortodok tuh bukan di Arab Saudi kawan ya. Yang namanya Kristen Ortodok itu letaknya di Suriah, di Palestina, daerah Syam, bukan di Arab Saudi. Yang masuk ke Arab Saudi itu adalah Nasrani Najran, ya, bukan Ortodok, ya, nggak ada. Ini makin kacau juga Bang Oki ini lama-lama. Kristen Ortodok nggak ada di Arab Saudi, nggak ada ya. Yang namanya Kristen ya itu nggak ada masuk Arab Saudi. Yang ada Nasrani. Lalu apakah Nasrani dengan Kristen itu beda? Jelas beda. Yang namanya Nasrani itu keturunan dari Yakub, Bani Israel. Mereka menegakkan Taurat, wajib sunat, mengharamkan babi. Terus juga ya kalau kita lihat di Tarbiyah Imam Asy-Syafi'i ya, yang namanya Nasrani itu ahli kitab. Ya, ahli kitab, orang yang diberi kitab, ahli kitab. Tapi sedangkan Kristen, apakah ahli kitab? Terjemahannya aja kagak paham Kristen ya. Mau gimana? Sama terjemahan aja ya mereka nggak paham gitu dengan kitab mereka. Gimana mau kita sebut ahli kitab? Gak bisa gitu ya Bang Oki ya. Kalaunya bahasa Melayu, coba tunjukkan kata dasar dari Alkitab itu apa dalam bahasa Melayu. Saya mau tahu. Saya akan kejar data Anda karena Anda beralasan yang namanya Alkitab itu berasal dari bahasa Melayu. Sekarang saya mau tanya, kata dasarnya itu apa kalau memang betul dari bahasa Melayu? Coba saya akan kritisi ya penamaan kitab Anda ini dulu. Saya akan kejar datanya gitu. Ya, mungkin ya itu dulu sedikit tentang masa nasakh wal mansukh. Bang Oki, di zaman para nabi, contoh Abraham atau zaman Nabi Adam, nggak ada ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berhaji, nggak ada. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui Bang Oki, di zaman Nabi Adam kagak ada pesawat, di zaman Abraham kagak ada pesawat. Bagaimana orang mau menunaikan haji di pulau-pulau lainnya di luar Jazirah Arab? Maka dari itu ya tidak ada perintahnya di zaman Nabi tersebut. Lalu ya dimansuh. Ada lagi nih perintah untuk berhaji bagi seluruh manusia. Karena apa? Zamannya Allah Subhanahu wa taala mengetahui kehidupan manusia makin maju dan dia bisa bikin pesawat untuk terbang
melaksanakan ibadah haji. Tuh ya, Allah Maha tahu Bang Oki. Ya. Jadi jangan heran kenapa dinasah dan dimansuh. Oke, kita langsung tanggapi ya teman-teman ya. Ya. Jadi kalau saya lagi membacakan suatu sumber, didengarkan baik-baik, yang saya sampaikan tadi penerjemahan. Ya Pak Ustadz ya, penerjemahan itu loh yang ada di dalam Alkitab itu berasal dari bahasa Melayu, bahasa awal pertama. Tapi kalau Pak Ustadz bertanya, arti kata Alkitab itu berasal dari bahasa mana? Ini datanya Pak Ustadz. Ya, jadi Pak Ustadz jangan terlalu pede ya, jangan terlalu pede dulu. Silakan. Istilah Alkitab berasal dari bahasa Yunani tabibilia, yang berarti kitab-kitab Alkitab itu sendiri ditulis dalam 3 bahasa utama, Ibrani untuk sebagian besar Perjanjian Lama. Pak Ustadz, istilah Alkitab berasal dari bahasa Yunani. Ini apa Pak Ustadz? Jangan modal-modal mengklaim. Berkali-kali saya bilang jangan modal-modal mengklaim. Terus Pak Ustadz tidak berani menunjukkan datanya kepada saya Pak Ustadz. Ya, Pak Ustadz tidak berani menunjukkan kepada saya datanya. Kapan pertama kali bahasa Arab itu ada? Oke, kalau kita lihat datanya, agama Islam muncul pertama di Jazirah Arab. Ya, agama Islam muncul pertama kali di Jazirah Arab 610 sampai dengan 632 Masehi. Pertanyaan saya, kalau memang bahasa Arab ini milik agama Islam, kapan pertama kali bahasa Arab itu muncul di dunia ini? Jawab pakai data dan pakai dalil. Ya, jawab pakai data dan pakai dalil. Kita berbicara tentang sejarah sekarang, bahasa. Kalau memang bahasa Arab itu adalah miliknya agama Islam, agama Islam pertama kali ada di 610 sampai dengan 632 Masehi di Jazirah Arab. Itu data, itu sejarah. Saya berani bertanggungjawabkan itu. Kapan pertama kali bahasa Arab ada? Ayo, tolong tunjukkan saya data dan dalilnya. Kalau memang Pak Ustadz bilang tadi, oke, saya ikuti. Kalau memang Pak Ustadz ingin mengklaim Alkitab itu berbahasa Arab karena awalnya itu gitu kan, nggak apa-apa. Ya, kita lihat. Al-Quran muncul pertama kali abad keberapa Pak Ustadz? Al-Quran muncul pertama kali abad keberapa itu? Ya, terus juga saya minta bukti sejarah tentang Raja Abraha. Buktinya mana? Mari kita buka data dan dalilnya Pak Ustadz. Kita buka data dan dalilnya ya. Oke. Sebentar ya teman-teman ya. Sebentar teman-teman, sebentar aku bukakan dulu ya. Aku bukakan dulu data tentang sebentar ya guys ya. Sebentar aku tunjukkan dulu teman-teman. Sebentar ya. Dongeng. Saya lupa datanya ditaruh di mana. Sebentar ya, kita tunjukkan dulu datanya. Sebentar guys. Oke Pak Ustadz, sekarang saya bukakan datanya kepada Pak Ustadz. Saya minta datanya Pak Ustadz kalau memang cerita ini benar ada. Dongeng ceria kisah Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Dongeng ceria kisah Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Mari kita buka isinya teman-teman ya. Kita buka isinya ya. Oke teman-teman, Surabaya klikmu.co.id memperingati Maulid Nabi SAW. Sekolah bernuansa bahwa SD Muhammadiyah 9 Surabaya mengadakan dongeng ceria dan berbagi bersama. Dongeng ceria Pak Ustadz. Dongeng ceria kisah Raja Abraha. Ini literasi dari Pak Ustadz loh ya yang menulis ini ya. Nabi Muhammad ini SD 9
SD Muhammadiyah 9 Surabaya Pak Ustadz. Ini gimana Pak Ustadz menanggapi ini? Gimana Pak Ustadz menanggapi itu Pak Ustadz? Saya minta data dan dalilnya. Mana? Kalau memang cerita itu benar-benar pernah terjadi Pak Ustadz. Silakan. Ya teman-teman Kristen kencengin tap-tap layarnya ya teman-teman ya.